Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel yaitu Ngosan, ngobrol santai dari hati ke hati. Nah, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan ngobrol santai, membicarakan satu topik yang menarik. Tentunya pada malam hari ini saya ditemani salah satu bisa Ustadz, bisa dipanggil juga kakak, sering dia tidak asing lagi nih di media sosial khususnya di wilayah Kota Sorong, yaitu Kak Afandi Latarisa. Boleh sapa para pemirsa. Assalamualaikum. Oke, Kak Afandi, pada malam hari ini kita akan membicarakan terkait jangan bangga dengan dosa. Nah, tentunya masalah kita melihat di lingkungan kita sekitar bahwa baik pelajar maupun pemuda, mereka itu kadang saat ini itu memang sering mereka sudah anggap lumrah, artinya berbuat dosa itu kayak sudah anggap biasa, malah mempertontonkan di depan orang banyak, di depan publik. Kira-kira gimana nih Kak Afan? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, kalau biasanya kita hadir di live streaming, kali ini kita di ruang podcast bersama Mas Samkan. Kita patut bersyukur karena Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk kita di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah Covid ini, kita masih bisa ngobrol tentang Islam. Semoga apa yang kemudian kita obrolkan pada kesempatan kali ini membawa manfaat bagi teman-teman sekalian yang menyaksikannya. Jadi tak lupa pula juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang istiqamah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai tolak ukur dalam setiap aktivitas dan perbuatan kita. Nah, baik guys, kalau kita melihat apa yang kemudian terjadi di tengah-tengah lingkungan kita pada hari ini, kan nanti muncul juga pertanyaan, kan memang ada orang itu kemudian bangga dengan dosa, tapi faktanya ya memang ada, dan itu banyak kita lihat di hari ini ya. Kita bisa lihat orang itu pacaran, orang itu mabuk-mabukan, orang itu dugem di bar, itu dengan mudah di sosial media. Jadi hari ini itu kan banyak orang yang kemudian pacaran, mereka merasa romantis, pacarnya itu cantik, ganteng, kemudian mereka upload di sosial media dan mereka bahagia, senang dengan uploadan mereka itu, Bangga sekali. terima kasih buat kamu yang sudah menemani hari ini. Dari nol. Itu juga yang jadi sempat jadi pembicaraan di tengah-tengah warganet juga beberapa waktu lalu, yang terima kasih buat kamu yang sudah menemani saya dari nol, padahal dia baru saya wisuda. Bayangkan orang tuanya yang melahirkannya, membesarkannya, dia tidak mengucapkan terima kasih buat dia, tapi dia mengucapkan buat dengan bangga. Kan kayak gitu. Nah, inilah salah satu orang yang kemudian bangga dengan maksiat. Atau kita juga bisa lihat fakta yang lain, ketika orang-orang tuh boncengan dengan pacarnya, berasa tuh kayak suami istri, dunia milik mereka berdua, baru kita kontrak kata. Jadi kayak gitu, sampai ada istilah kayak gitu kan, terasa dunia milik kita berdua, padahal mereka pacaran coba. Mereka sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senang, bangga dengan hal itu. Mereka kemudian jalan dengan tertawa, dengan tersenyum manis, makan sambil mempraktekkan hal-hal romantis. Mereka pikir ini sesuatu yang bahagia, kayak gitu kan, mereka merasa senang dengan aktivitas mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa mereka itu bangga dengan dosa. Nah, ini salah satu. Yang contoh yang lain misalnya ketika orang itu kemudian mabuk-mabukan, mereka kemudian foto mereka sedang bersama dengan bir, lagi minum, atau dengan apapun itu, minuman keras, padahal jelas-jelas dalam Al-Quran itu kan Allah telah melaknat 10 orang yang kemudian yang menikmati miras itu, mulai dari orang yang mengesahkannya, orang yang kemudian menjual, orang yang mengantar, orang yang meminum, orang yang menikmati hasilnya. Pokoknya ada 10 orang itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tapi mereka itu bangga dengan aktivitas yang mereka lakukan itu, bahkan mereka posting itu di sosial media. Nah, yang lain misalnya, contoh yang lain misalnya, kita bisa lihat orang yang kemudian
lagi dugem di bar. Dia mengabadikan itu seolah-olah ini adalah sesuatu eh, yang bagus kayak itu, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memposting itu dengan keadaan sadar dan mereka merasa bangga dengan hal itu. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana orang itu kemudian bangga melakukan dosa. Nah, jangan sampai kemudian kita seperti, dan hari ini banyak sekali kita bisa menemukan itu mudah, dan bahkan kita kalau scroll stalking di sosial media, kalau kita lihat-lihat di sosial media itu kan tanpa sadar langsung muncul. Atau misalnya kalau orang Ambon itu biasa ada orang joget pesta lagi di pesta nih, lagi joget-joget laki-laki dan wanita putar musik. Padahal kan dalam Islam kan tidak ada itu budaya joget, budaya pesta itu tidak ada. Dan itulah adalah salah satu contoh orang itu bangga dengan dosa. Bahkan mereka sampai tertawa, tersenyum, inilah salah satu contoh orang-orang kemudian bangga dengan dosa. Jadi banyak sekali faktanya. Banyak ya. Ini memang saya juga kawan kan lihat di lingkungan ini kampus itu kan dalam pergaulan antara wanita dengan laki-laki itu kan, apalagi di tempat umum itu kan sering mereka sudah anggap biasa itu. Artinya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan kalau dalam pandangan Islam kan bahwa itu kan punya batasan, punya aturan. Nah, kira-kira bagaimana ini kawan untuk menanggapi hal ini supaya para pemuda saat ini itu ketika mereka berbaur dengan perempuan lawan jenisnya itu mereka memahami sampai di sini loh batasnya. Bagaimana Islam memandang hal itu? Islam memandang hal itu. Jadi kalau ditanya bagaimana kemudian Islam memandang hal itu, tentu misalnya contoh-contoh yang tadi yang telah saya sebut, misalnya orang pacaran, kemudian orang mabuk, orang joget, dugem. Nah, itu kan dalam Islam jelas ya, dalam misalnya tentang pacaran, Allah itu melarang kita untuk mendekati perbuatan zina dalam surat Al-Isra ayat 32 itu kan, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan fasasabila itu kan. Jadi perbuatan yang mendekati zina itu Allah larang, apalagi kemudian sampai berzina. Kita tahu bahwa tidak semua orang pacaran itu berzina, tapi berzina itu biasanya dimulai dari pacaran. Ya, dan itu banyak sekali kita sudah bisa lihat lah faktanya. Saya ini kadang itu dapat pertanyaan dari teman, kadang dia bilang begini, kalau umpamanya di zaman kekinian kalau kita tidak hanya sekedar, artinya umpamanya kalau laki-laki itu mau datangi seorang akhwat perempuan, kalau bukan kita mau chattingan, chat atau ajak jalan gitu, kira-kira gimana, kayak kita ketinggalan zaman itu bahasanya mereka ketinggalan zaman. Bagaimana itu kan kayak gitu. Ada juga nanti kan yang punya modus lain kan, kita kan pengen menikah. Nah, kalau kita pengen menikah kan kita tidak mungkin beli kucing dalam karung yang tidak tahu orangnya nih kayak gimana. Jadi kita harus jalani dulu biar kita tahu karakternya seperti apa. Padahal itu modus saja sebenarnya. Kira-kira gimana itu? Jadi kan kalau orang itu serius mau menikah, dia itu kan kemudian harusnya kan dalam Islam kan diatur bagaimana proses-proses ketika kita tuh pengen menikah kan. Prosesnya itu kita ta'aruf, kemudian khitbah lalu menikah kan kayak gitu. Nah, tapi yang mereka lakukan tuh justru sebaliknya, pacaran, datang saya serius pengen gini, kemudian ngobrol lah apa yang kemudian menjadi modusnya itu kan. Setelah ngobrol kayak gitu, nah 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, kok tidak nikah? Jadi itu bahkan orang yang pacaran itu kalau kita tanam pisang misalnya pada saat dia pertama kali pacaran, itu pisang sudah berbuah beberapa kali, sudah beberapa kali dipanen, tapi hubungannya itu belum sampai ke pernikahan. Jadi bisa sampai kayak gitu. Nah, jadi saking lamanya mereka itu pacaran, katanya kan serius pengen menikah, kok seriusnya semakin lama pacaran itu katanya semakin serius. Padahal orang serius itu dengan dia buktikan dia berani datang untuk melamar, datang ke rumahnya. Tidak hanya melamar, tapi dia mau kemudian berakad di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kan kayak gitu. Jadi kalau jelas ya dalam pandangan Islam terkait orang-orang yang bangga dalam ini, karena tetap dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan dalam kitab Nasayul Ibad itu ditulis oleh Syekh Muhammad An-Nawawi itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda itu
Allah itu kemudian uh, melaknat memasukkan orang-orang yang kemudian berbangga dengan dosa itu ke dalam neraka dalam keadaan ketakutan. Jadi sampai kayak begitu. Bayangkan kan, kita itu bangga dengan dosa. Apa coba yang mau kita banggakan dengan dosa? Kalau untuk ini kapan kalau zaman dulu itu kira-kira hal-hal yang kayak begini artinya bukan mahramnya antara laki-laki pergaulan antara berduaan antara laki-laki dan wanita itu gitu ya. Kalau zaman dulu itu kira-kira bagaimana? Apakah ini dianggap sebagai ini aib besarin atau aib, pokoknya dosa? Tapi kalau sekarang kan terbalik. Iya, jadi tahun 2000-an ke bawah lah. Dari tahun 2000-an ke bawah itu kan orang ini, bahkan di 2000-an ke bawah ya. Jadi orang-orang itu kan merasa malu gitu kan, kadang kalau dia jalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau kemudian dia berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, itu kan dia rasa kayak malu sekali dan itu aib sekali. Apalagi sampai kemudian dari aktivitasnya itu dia hamil. Nah itu pasti menikahnya itu diam-diam, karena mereka menganggap itu aib. Tapi kalau hari ini tidak, orang kemudian bikin acara rame-rame, bahkan kalau orang Amun tuh buat pesta. Jadi pesta itu orang joget. Jadi sudah perbuatan sampai mereka itu menikah, dari mulai pacaran, zina, hamil, lalu ditambah dengan joget lagi dalam acara. Coba, padahal kita pengen pernikahan itu mendatangkan keberkahan, dan itu awal dari kita itu kemudian mendapatkan berlipat gandanya amal saleh, karena ini telah menyempurnakan sebagian agama kan. Harusnya proses-proses itu diawali dengan proses-proses yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kita menikah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita punya anak keturunan. Kan harusnya idealnya kayak gitu. Bukan kemudian kita awali dengan pacaran, lalu kita jalani dengan perzinahan, lalu kita tutup dengan pesta. Nah itu bagaimana kehidupan kita bungkus dengan kemaksiatan. Itu kan sungguh sangat-sangat disayangkan. Dan kita perlu ingat bahwa ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu kan, bahwa ketika zina dan riba itu sudah merajalela di satu negeri, maka sesungguhnya penduduk itu sedang meminta untuk azab Allah turun kepada mereka. Jadi itu sangat luar biasa bahaya ya bagaimana kemudian Islam memandang hal itu. Jadi coba bayangkan kalau hari ini itu sudah banyak ini. Saya itu kapan saya kalau ingat waktu saya terakhir itu kayak orang masih malu-malu dalam untuk bersentuhan dengan antara laki-laki dan perempuan. Itu sekitar saya SMP kelas 1 itu kawan. Itu kayak masih pokoknya anggap kayak aib itu, takut sekali minum, main judi itu harus sembunyi kalau umpamanya orang-orang ya. Cuma sekarang kan sudah terang-terangan. Nah sekarang ini justru itu jadi tren dan jadi tongkrongan gitu kan. Guys, malam ini nongkrong di sini ya. Sambil minum. Jadi sudah jadi komunitas begitu. Jadi akhirnya ada komunitas ini tertentu, komunitas. Jadi sudah kayak gitu. Bahkan orang itu kan boleh bawa ini kah, bawa pacar kah? Kadang kemudian baru pacar saja sudah panggil ayah bunda. Itu yang kadang bikin lucu juga jadi. Ya bunda, pas nanti putus selesai ya lengkap sudah jadi ya janda dan duda. Padahal belum menikah. Malah ini kawan ya apa? Kadang terbalik, orang yang sudah menikah kadang merasa malu mereka di depan umum ketika mau bergandengan tangan atau lain-lain. Malah mereka ini yang bukan statusnya masih bujang-bujang sudah kayak suami istri. Memang aneh. Aduh. Kira-kira ini kawan, maksudnya seperti yang kita diskusikan pada topik yang kita bahas ini, kira-kira sikap kita ini, khususnya kita sebagai muslim, bagaimana melihat fenomena ini sehingga teman-teman kita lagi menonton ini, mereka bisa paham dan kemudian nanti bisa disampaikan juga kepada teman-teman. Kira-kira gimana nih sikapnya kita sebagai seorang muslim? Jadi sikap kita sebagai seorang muslim untuk jangan kemudian bangga dengan dosa itu adalah yang pertama itu segera bertobat. Kalau kita itu kemudian melakukan kemaksiatan, jadi tobatan nasuha itu penting sekali. Jadi kita
segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu kita tinggalkan semua segala bentuk kemaksiatan. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meninggalkan semua segala bentuk kemaksiatan. Yang ketiga adalah kita kemudian mencari komunitas yang hijrah. Jadi komunitas orang-orang saleh gitu. Biar itu memudahkan kita ketika kita itu bergaul, beradaptasi. Karena kalau kita itu kemudian hijrah, kita taat, kita telah meninggalkan kemaksiatan, itu berat kalau kita sendirian. Nah, ada yang ingatkan. Ya, dan kalau kita rame-rame berjamaah itu lebih mudah. Makanya kita cari komunitas. Itu biasa kalau bahasa keren sekarang ini kan orang sebutkan dengan ngaji, komunitas ngaji. Kita komunitas hijrah, nah, kayak gitu kan. Nah, kita cari komunitas yang kayak gitu agar apa? Agar itu memudahkan kita untuk istiqamah menjalani proses-proses kita dalam taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kita ngaji. Jadi kita perlu belajar Islam sehingga kita tahu bagaimana sih Islam memandang setiap perbuatan kita, sehingga kita itu lebih berhati-hati sebelum kita melangkah melakukan segala sesuatu. Kita tahu, oh ini Islam memandangnya ini boleh, oh ini Islam menghukuminya haram, maka kita tinggalkan. Oh ini mubah, oh boleh, berarti kita melakukan. Nah demikian, jadi kalau kita ngaji, jadi kita paham bagaimana Islam memandang segala aktivitas kita. Yang terakhir, jadi yang pertama itu adalah kita bertobat, yang kedua itu kita kemudian segera untuk jadi pertama itu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala kemaksiatan. Yang ketiga itu adalah kita mencari komunitas hijrah agar kita tuh punya frekuensi sama. Jadi kalau kita berjamaah itu kan lebih mudah. Nah, yang keempat itu adalah kita ngaji, kita belajar Islam. Yang kelima, lalu kita berbanyak takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu ya kita harus berbanyak lagi amal soleh. Misalnya kita itu kemudian puasa sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Nah, nanti kadang sekali boleh kita kemudian puasa Daud. Nah, begitu. Jadi kalau itu semua kita lakukan, insya Allah kita akan lebih mudah menjalani hidup di tengah-tengah zaman yang memang hari ini tuh ya kita harus berpegang teguh kepada Islam, karena kita tuh seperti orang-orang yang terasing gitu kan? Karena kita sendiri berbeda di tengah-tengah orang-orang itu bermaksiat. Nah, makanya kita harus istiqomah dengan 5 hal ini. Jadi kalau kita berpegang teguh pada 5 hal ini, insya Allah kita akan mudah lah sebagai seorang pemuda yang pengen taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memperhatikan 5 hal. Jadi yang pertama itu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan setelah kita bertobat. Yang ketiga adalah kita cari komunitas orang-orang yang hijrah, orang yang taat, sehingga kita lebih mudah dalam menjalani proses hijrah kita, proses taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu adalah kita ngaji, kita belajar Islam agar kita tahu bagaimana Islam menghukumi setiap aktivitas kita, sehingga kita itu lebih berhati-hati. Jadi kita tidak terjebak lagi dalam dosa. Oh ini tidak boleh, oh ini boleh, ini halal, ini haram. Nah kita jadi tahu itu. Yang kelima itu adalah kita kemudian berbanyak takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi waktu saya sekolah SMA itu, jadi ada guru Al-Quran hadis, jadi mata pelajarannya itu namanya Al-Quran hadis. Nah, jadi ibu guruku itu dia pernah bilang, dia sering mengatakan begini, kalau di akhir pelajarannya itu dia sebenarnya ingat bahwa kerjakan yang baik-baik, tinggalkan yang sembaik-baik. Jadi bahasa orang Ambon itu. Jadi kerjakan yang baik-baik, tinggalkan yang sembaik. Jadi kerjakan yang baiknya. Nah, baik itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia. Jadi itu. Oke, para pemirsa OTT, obrolan dari hati ke hati. Demikian obrolan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk para teman-teman sekalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.